Selanjutnya kita akan membuat bottom navigation. Di sini kita buat dulu activity baru dengan nama bottom menu activity. Kita finish. Lalu kita edit untuk layoutnya. Kita menggunakan frame layout. Kita membuat frame layout dengan pengaturan yang seperti ini. Selanjutnya kita buat menggunakan material bottom navigation dengan width-nya itu match parent dan height-nya itu wrap content. Untuk layout constraint end to end, kita masukkan, kita buat pengaturan seperti ini. Kita masukkan background dengan color warna hijau. Untuk background terserah mau dimasukkan warna apa. Untuk layout width sama height dari frame layout kita ubah jadi 0 dp. Baiklah, selanjutnya kita buat menunya. Di bagian rest kita klik new, Android search directory, kita pilih menu, kita oke. Di dalam menu ini kita buat new menu research file, kita tulis bottom menu. Di sini kita masukkan item untuk yang ada di menu nanti. Untuk menu yang pertama itu namanya kita
kasih judul influencer. Dengan ID, kita buat ID-nya menu info, dan kita gunakan icon. Di sini untuk mencari icon kita pakai drawable, klik new, dan vector asset. Kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita, terserah mau menggunakan drawable yang bentuknya seperti apa, itu sesuaikan saja dengan kebutuhan. Karena untuk influencer di sini saya gunakan icon special audio off. Kita ubah namanya biar lebih singkat. Kita ubah influencer. Lanjut kita next, kita finish. Selanjutnya karena kita mempunyai 4 menu di sini, kita tambah lagi untuk icon yang kedua untuk menu chart atau keranjang. Sini saya gunakan shopping chart sebagai icon. Kita ubah namanya lebih singkat. Kita next dan finish. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk icon dari history. Oke, kita pilih, kita ubah namanya, kita next dan finish. Dan satu lagi yang terakhir itu untuk menu profile. Kita cari ikonnya. Di sini saya menggunakan icon person untuk menu profile. Kita oke. Kita next dan finish. Sini kita buat ikonnya drawable. Untuk yang influencer itu namanya tadi influencer. Kita tutup kurung. Selanjutnya item menu yang kedua kita kopas saja menjadi yang kedua itu ID-nya kita ubah jadi menu chart dengan judulnya chart, dan untuk ID-nya itu menu chart, dan drawable-nya itu drawable chart. Selanjutnya kita buat yang sama juga untuk menu item yang history dan juga profile. Sudah selesai, terdapat 4 menu. Selanjutnya kita kembali ke activity bottom menu yang layout. Kita tambahkan untuk di frame layout itu yang layout constraint bottom to top of.
kita buat ID-nya itu bottom menu. Sini kita buat dulu ID-nya dari yang bottom navigation, kita namakan bottom menu. Dan untuk constraint layout dari frame layout yang di atas kita buat dengan ID bottom menu. Jadi untuk frame layout ini berada di atas dari bottom menu. Kita tambahkan ID-nya, ID dashboard untuk frame layout, dan kita tambahkan menu yang sudah kita buat tadi di bottom navigation dengan cara kita klik menu, kita ketik menu, kita masukkan menu bottom menu yang sudah kita buat. Di sini bottom menunya masih belum tampil. Mari kita cross check terlebih dahulu, kita ada salah di mana. Kita cross check, ternyata ada kesalahan di layout constraint. Harusnya itu layout constraint bottom to bottom. Nah, ini udah muncul untuk bottom menunya. Untuk width sama height dari frame layout kita buat 0 dp. Sudah, selanjutnya kita menuju ke activity dari bottom menu. Sebelum kita ke sini, kita tambahkan dulu ke Gradle. Jadi ada yang ditambahkan untuk Gradle. Kita buka itu, kita klik yang build Gradle module app. Di bawah build types kita tambahkan build feature, build feature, view binding true. Kita menuju ke activity bottom activity. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu yang ada di bottom menu. Kita buat private alternate var untuk binding itu .2. Activity bottom menu binding. Di sini sebelumnya kita ini karena masih merah, itu sebenarnya kita lupa melakukan sync saat mengubah build Gradle. Jadi setiap penambahan build Gradle kita harus melakukan sync terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan lagi.
udah nggak merah lagi untuk activity bottom menu bindingnya. Kita tambahkan set content view, binding, titik root. Ini kita membuat fungsi replace fragment. Ikuti fungsi seperti yang dilakukan. Kita buat file fragment manager sama dengan support fragment manager. Ini file fragment transaction sama dengan fragment manager titik begin transaction. Kita ikuti fungsi yang seperti ini. Fungsi ini berguna untuk memindahkan layout. Jadi di saat menu tadi ditekan atau icon menu-menu tadi ditekan, maka akan terbuka layout sesuai dengan iconnya. Selanjutnya kita tambahkan binding di bottom menu, set on item selected listener. Ketika item ID, jadi kita membuat suatu fungsi ketika yang pertama ID dari menu info atau icon info tadi, apabila icon info ditekan, maka fragmentnya akan berubah ke layout influencer. Di sini kita belum membuat layoutnya untuk setiap menu, masing-masing menu. Untuk setiap menu kita gunakan layout fragment. Di sini fragment kita pilih fragment blank, kita tulis influencer fragment. Jadi kita buat file untuk setiap menu yang sudah kita buat. Jadi terdapat 4 fragment, yaitu influencer fragment, char fragment. Jadi ada 4, yaitu influencer fragment, char fragment, history fragment, dan profile fragment.
Selanjutnya kita edit terlebih dahulu untuk layout masing-masing fragment agar kita tahu untuk ciri khas dari masing-masing fragment. Kita buat edit, kita tambahkan teks yang sederhana terlebih dahulu untuk mengecek apakah bottom menunya itu dapat berfungsi dengan baik. Sini pada fragment influencer kita tuliskan teks menu influencer, dan juga mungkin kita tambahkan background dengan warna yang berbeda-beda untuk masing-masing menu agar terlihat perbedaannya saat bottom navigation-nya kita klik. Kita atur untuk size, color, dan gravity-nya. Dan untuk text view ini kita kopas, kita terapkan untuk di seluruh fragment yang ada. Ternyata salah, ini adalah fragment chart, kita ubah dulu jadi chart. Selanjutnya kita ke fragment history, kita ubah, kita ganti tulisannya menjadi menu history. Kita ubah warnanya agar berbeda untuk setiap menu. Selanjutnya kita kopas ke fragment influencer. Kita ubah warnanya juga. Selanjutnya kita ubah yang fragment profile. Untuk teksnya kita ubah menjadi menu profile. Kita kembali lagi ke bottom menu activity. Jadi di saat ID dari icon menu influencer tadi ditekan, maka akan tampil activity influencer. Kita buat 4 ID sesuai dengan menu yang ada. Yang kedua itu menu profile. Yang kedua itu menu chart. Kita ubah menjadi chart activity. Chart fragment. Sini kita salah, kita tadi memakai fragment, jadi kita ubah menjadi chart fragment. Influencernya kita ubah jadi influencer fragment. Untuk menu yang ketiga itu menu history, kita ubah menjadi history fragment. Dan menu yang terakhir itu menu profile, kita ubah menjadi profile fragment. Di sini kita ubah terlebih dahulu di themes-nya. Kita ubah dari dark action bar menjadi no action bar agar kita dapat menggunakan button navigation. Kita kembali lagi ke button menu activity. Kita tambahkan else dan true. Jadi ketika
icon tersebut ditekan, maka akan tampil fragmennya akan berubah sesuai dengan fragmen yang ada. Apabila tidak ditekan icon tersebut, maka bernilai true. Ini kita pindahkan ke atas. Selanjutnya kita lupa menambahkan untuk replace fragmentnya. Jadi di saat dari halaman login, saat kita melakukan login, maka halaman pertama kali atau fragmen yang pertama kali muncul yaitu fragmen influencer. Kita atur, dan saat ikonnya ditekan, kita tambahkan replace fragment. Jadi saat icon menu info ditekan, maka fragment influencer akan tampil. Apabila chart, maka chat fragment akan tampil. Icon history ditekan, maka fragment history juga akan tampil. Sini kita hapus terlebih dahulu. Untuk yang set content view yang pertama kita ubah. Oke, kita run ulang. Saat kita tekan login, maka menu yang pertama kali muncul adalah menu influencer.